Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semua? Jumpa lagi dengan saya, Susilo Ibu Santoso, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan membahas sebuah materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap, yaitu menulis karya ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik mampu menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut dengan kertas kerja, yaitu suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, dan lokakarya. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Untuk penjelasan ketiga hal tersebut, perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan masalah yang akan dibahas yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan. Bagian yang ketiga, simpulan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Dalam mengambil simpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, ataupun laman dari internet. Sumber-sumber tersebut disusun secara alfabetis dengan memuat yang pertama nama penulis, yang kedua tahun atau edisi penerbitan, yang ketiga judul buku, artikel atau berita, yang keempat kota terbit, dan yang kelima penerbit. Perhatikan contoh penulisan daftar pustaka berikut. Sahabat belajar, untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan kita tulis itu berupa laporan hasil penelitian. Baik itu berupa topik ataupun rumusan masalah, hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah topik atau masalah itu haruslah menarik perhatian penulis, dikuasai penulis, menarik dan aktual, dan ruang lingkupnya terbatas. Langkah yang kedua, membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Langkah yang ketiga, pengumpulan bahan. Langkah ini sangat penting di dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi, sedangkan karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya.
Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Langkah yang keempat, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Sahabat belajar, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.